Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Ika Sartika SSMSN, selaku dosen pendamping mata kuliah Teknik Penulisan Ilmiah, yang saya hormati Anissa Munggaran AMD selaku asisten dosen mata kuliah Teknik Penulisan Ilmiah dan teman-teman yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Eka Jani Milentri dengan NIM J3A118264. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil laporan akhir saya dengan judul Fungsi dan Tugas Khusus Divisi Hubungan Masyarakat di PLN Distribusi Jawa Barat UP3 Bogor dalam melakukan pendekatan dengan masyarakat. Baik, langsung saja kita masuk ke slide yang pertama, yakni latar belakang penulisan. Komunikasi merupakan suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, komunikasi dapat membangun hubungan antara individu lain dengan individu lainnya. Komunikasi ini terdiri dari dua macam, yakni komunikasi intrapersonal dan juga komunikasi interpersonal. Komunikasi intrapersonal sendiri merupakan komunikasi yang terjalin antara individu dengan dirinya. Sedangkan komunikasi interpersonal ialah komunikasi yang terjadi antara individu satu dengan individu lainnya. Salah satu komunikasi interpersonal ini ialah komunikasi massa. Pada dasarnya, komunikasi massa merupakan komunikasi yang pesannya disampaikan lewat media massa. Salah satu pelaku komunikasi media massa ialah hubungan masyarakat. Hubungan masyarakat atau humas ini sangatlah dibutuhkan oleh setiap instansi atau perusahaan. Salah satunya ialah PT PLN Persero. PT PLN Persero merupakan BUMN atau badan usaha milik negara yang bergerak di bidang ketenagalistrikan. Sedangkan PT PLN Persero Distribusi Jawa Barat UP3 Bogor merupakan salah satu unit cabang dari unit induk PT PLN Persero. Tujuan adanya unit cabang ini ialah untuk memudahkan PT PLN dalam pelayanan kepada masyarakat. Untuk selanjutnya, adanya humas di PT PLN Persero Distribusi Jawa Barat UP3 Bogor ini ialah sebagai jembatan antara masyarakat dan juga perusahaan, agar terjalin hubungan yang baik dan adanya citra positif dari perusahaan. Langsung saja ke slide yang berikutnya, yakni rumusan masalah dari penulisan ini. Yang pertama, bagaimana fungsi dan tugas khusus Divisi Hubungan Masyarakat di PT PLN Persero Distribusi Jawa Barat UP3 Bogor dalam melakukan pendekatan terhadap masyarakat. Yang kedua, bagaimana proses komunikasi yang dilakukan. Dan yang terakhir adalah hambatan yang terjadi dalam penyampaian informasi. Selanjutnya ialah tujuan dari penulisan yang menjawab dari rumusan masalah. Yang pertama ialah untuk mengetahui fungsi dan tugas khusus Divisi Humas di PT PLN Persero Distribusi Jawa Barat UP3 Bogor. Yang kedua ialah untuk mengetahui proses komunikasi yang terjadi. Dan yang terakhir adalah untuk mengetahui hambatan apa saja yang terjadi dalam penyampaian informasi. Untuk yang selanjutnya ialah metode pengumpulan data. Yang pertama, lokasi dan waktu pengumpulan data. Data ini diperoleh dari PT PLN Persero Distribusi Jawa Barat UP3 Bogor yang terletak di Jalan Pajajaran. Selanjutnya, waktu pengumpulan data ini selama 30 hari, terhitung sejak tanggal 6 Maret 2020 hingga 10 April 2020. Selanjutnya ialah pengumpulan data ini diperoleh dari data primer dan juga data sekunder. Data primer sendiri ialah wawancara dengan narasumber melalui telepon genggam. Dan data sekunder sendiri ialah pencarian di web resmi ataupun web yang bersangkutan dengan PT PLN Persero UP3 Bogor. Selanjutnya, instrumen yang digunakan ini ialah telepon untuk merekam, kamera untuk merekam, dan juga laptop untuk mencari data sekunder. Kemudian, cara memperoleh datanya ialah melalui observasi, wawancara, dan juga daftar pustaka. Baik, langsung saja ke slide yang berikutnya, yakni profil dari perusahaan. Yang pertama ada sejarah dari PT PLN Persero. PT PLN Persero ini didirikan pada tahun 1949, yakni pada tanggal 31 Desember dan didirikan di Bandung. Seiring berjalannya waktu, maka PT PLN Persero mendirikan UP3 atau Unit Pelaksanaan Pelayanan Pelanggan di Kota Bogor. Dan pada tahun 2019,
telah dilakukan renovasi kantor yang terletak di Jalan Pajajaran. Selanjutnya, saya akan menjelaskan visi dan misi PT PLN Persero Distribusi Jawa Barat UP3 Bogor. Yang pertama, visi dari PT PLN Persero UP3 Bogor ini diakui sebagai unit distribusi dengan pelayanan kelas dunia yang berlandaskan pada nilai integritas yang tinggi, kualitas yang prima, dan juga pelayanan yang modern. Kemudian, misi dari PT PLN UP3 Bogor ini yang pertama, menjalankan bisnis kelistrikan dan bidang lain yang terkait, berorientasi pada kepuasan pelanggan, anggota perusahaan, dan pemegang saham. Yang kedua, menjadikan tenaga listrik sebagai media untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Yang ketiga, mengupayakan agar tenaga listrik menjadi pendorong kegiatan ekonomi. Dan yang terakhir, menjalankan kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan. Untuk moto dari PT PLN Persero sendiri ialah listrik untuk kehidupan yang lebih baik. Selanjutnya ialah struktur organisasi PT PLN Persero secara keseluruhan dapat dilihat di bagian berikut. Namun, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan struktur dari bidang komunikasi. Yang pertama ada Divisi Humas dan Protokol, kemudian ada SPF, dan yang terakhir ada fungsional ahli. Masing-masing divisi tentunya memiliki peran masing-masing dan berbeda-beda. Masuk kepada pembahasan berikutnya, yakni terkait fungsi dan tugas khusus Divisi Hubungan Masyarakat di PT PLN Persero Distribusi Jawa Barat UP3 Bogor. Yang pertama ialah fungsi dari Divisi Hubungan Masyarakat atau Humas PT PLN Persero Distribusi Jawa Barat UP3 Bogor dalam rangka melakukan pendekatan dengan masyarakat. Yang pertama ada fungsi konstruktif, dan yang kedua ada fungsi korektif. Pada fungsi konstruktif, divisi humas ialah alat atau jalan untuk mencapai tujuan yang diinginkan oleh perusahaan. Pada PT PLN Persero UP3 Bogor ini melakukan fungsinya yakni berupa yang pertama yakni mengelola sosial media seperti Twitter, Facebook, Instagram, dan lain-lain untuk kepentingan publikasi kepada masyarakat. Pada hal ini, divisi humas sangatlah aktif dalam menyampaikan pesan. Untuk yang kedua, yakni melakukan kegiatan seperti talk show rutin di radio untuk menyampaikan informasi kepada halayak luas, dan untuk memudahkan komunikasi dua arah dengan masyarakat luas. Dan yang ketiga ini menyelenggarakan event-event untuk menyebarluaskan informasi tentang PLN, baik event pada dunia pendidikan dan juga pada masyarakat umum. Dan yang terakhir, bekerja sama dengan media-media lain agar lebih mudah menyampaikan informasi. Contohnya ialah dengan radio RRI. Selanjutnya ialah fungsi korektif. Fungsi ini lebih sulit dari fungsi yang tadi, karena fungsi ini ialah memperbaiki perusahaan dimulai dari internal, kemudian baru ke eksternal. Contohnya, pada PLN ini ialah memberikan kesempatan kepada manajemen dan pegawai untuk menuangkan secara tertulis gagasan dan ide-ide inovatif bagi kemajuan perusahaan. Yang kedua, membuka saluran komunikasi internal di lingkungan PT PLN Persero UP3 Bogor, sehingga sebagai pegawai dapat mengetahui berbagai informasi dan kebijakan yang berkaitan dengan perusahaan. Sebenarnya tidak ada tugas yang khusus, namun karena beberapa hal dan pertimbangan oleh divisi humas, maka divisi humas memiliki tugas khusus yakni untuk melakukan talk show ataupun pendekatan secara langsung kepada masyarakat. Proses komunikasi yang dilakukan oleh Humas PT PLN Persero UP3 Bogor yakni dengan melakukan media publikasi yang digunakannya. Media publikasi ini diantaranya ada Instagram, Twitter, Facebook, kemudian ada Line, dan juga menggunakan media cetak. Media cetak ini berupa koran, dan yang terakhir adalah media elektronik, yakni di radio. Baik, langsung saja kita masuk ke slide yang berikutnya, yakni hambatan dalam penyampaian informasi yang dilakukan oleh Divisi Humas PT PLN Persero UP3 Bogor. Hambatan tersebut meliputi hambatan psikologis, hambatan sosiokultural, dan juga hambatan mekanis. Sekian dari saya, apabila ada salah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.